Shalom, selamat pagi. Senang ketemu dengan Bapak Ibu dalam Menara Doa Pagi setiap jam 5 pagi. Jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami siapkan hati kami dalam Menara Doa Pagi. Tuhan memberkati semua para pelayan, menguduskan, menyucikan. Dan Tuhan juga mengurapi semua jemaat yang menyaksikan tayangan ini. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang bodoh diberi kepintaran. Tuhan tolong setiap yang menyaksikan ini mengalami berkat kebaikan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekalipun aku dalam lembah kelam. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Dari awal dengan iman katakan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dari awal dengan iman bersama-sama. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sebab kami percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kami Tuhan. percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Dengan iman kami katakan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Amin. Amin.
mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Sekali lagi dari awal. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Perkataan iman kami. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kami percaya tangan Tuhan sedang membentuk kami. Tangan Tuhan sedang merendam. Ada karya yang indah, ada karya yang luar biasa.
biasa. Kami percaya rencana-Mu luar biasa. Kami percaya rancangan-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Oh, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanyalah bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah. Engkaulah dasar hidup kami. Engkaulah pondasi hidup kami. Kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan pembela hidup kami. Amin. Di dalam segala masa dan musim kehidupan kami. Amin. Kami tahu ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih buat hadir-Mu ya Tuhan. Dalam segala hal, janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Ini iman kami, bersama-sama kami katakan. Di dalam segala hal, janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela.
Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami dengarkan firman Allah. Dalam Tuhan Yesus oleh kuasa Roh Kudus, kami diberkati dengan firman Allah. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini saya membawakan tema, Yesus membuatku bertahan. Yesus membuatku bertahan. Banyak persoalan hidup, banyak badai, banyak tantangan, banyak peristiwa yang kadang tidak adil dalam hidup ini. Yang memandang kita rendah, yang menghina kita, menggosip kita, bahkan mungkin menghancurkan kita. Banyak toksik dalam sekeliling kita. Saya hanya mau katakan sama saudara, Yesus membuat engkau bertahan. Tulis dalam kolom, Tuhan Yesus membuatku bertahan. Tulis dalam kolom, Tuhan Yesus membuatku kuat, membuatku bertahan. Tuhan Yesus membuatku menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam kitab Yakobus katakan, bertahanlah dalam pencobaan. Bertahanlah dalam tekanan. Bertahanlah dalam kesakitan, dalam kesulitan. Banyak peristiwa, kadang pasangan kita membuat kita mengalami kehancuran mental, kehancuran kehidupan kita. Tetapi tanganmu tidak pernah akan tergeletak. Tangan Tuhan menopang engkau. Anak-anak Tuhan Yesus jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Ada janji Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Ibrani 13 ayat 5, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak pernah melupakan engkau. Pegang itu. Itu janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan engkau sendiri. Bahkan dia berkata, aku menggendongmu sampai pada masa tuamu. Tuhan Yesus ada dalam hidupmu. Ada dalam setiap musim hidupmu. Ada dalam setiap badai hidupmu. Dan dia berkata Roma 8 ayat 28. Aku turut bekerja dalam badai itu untuk mendatangkan kebaikanmu. Jadi badai yang kau alami, Tuhan pakai menjadi kebaikan bagi saudara. Saya berdoa setiap saudara dan saya adalah orang-orang yang bertahan dalam badai. Orang-orang yang bertahan dalam pencobaan. Saya sudah mengalami banyak peristiwa, banyak tantangan hidup yang saya alami. Saya melihat semua badai yang kualami itu. Aku dikuatkan Tuhan. Pernah mau menyerah, pernah saya mau menyerah, pernah saya rasa letih dalam hidup ini. Tapi tangan Tuhan pegang saya. Saya angkat tangan, saya berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan pegang tangan saya. Dan Tuhan gendong saya, Tuhan angkat saya. Tuhan tidak biarkan saya tergeletak. Tuhan tidak biarkan engkau tergeletak. Tuhan tidak biarkan engkau kalah. Tuhan tidak biarkan engkau menjadi orang yang menyerah. Tuhan mau engkau bertahan dalam penderitaanmu. Bertahan, karena Alkitab berkata, Roma 8 ayat 37, bahwa Tuhan membuat kita lebih dari pemenang. Apapun persoalan, apapun tantangan, ujung-ujungnya kita menang. Coba tulis dalam kolom, ujung-ujungnya saya pasti menang. Tulis dalam kolom, ujung-ujungnya saya pasti menang. Jadi oleh karena itu perlu bertahan, perlu kuat, perlu memiliki satu pengenalan akan Allah. Dalam Alkitab saya baca Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara yang saya kasihi, rumah di sini adalah bicara kehidupan kita. Rumah kehidupan, rumah pernikahan, rumah pekerjaan kita. Alkitab berkata ada dua jenis rumah yang dibangun. Yang dibangun di atas batu, yang dibangun di atas pasir.
Batu adalah gambaran yang tidak mudah, yang tidak berubah. Itu gambaran yang tidak berubah. Pasir gambaran yang berubah. Apakah itu pasir? Uang, harta, jabatan, kecantikan. Semua itu bisa berubah. Maka jangan pernah bangun rumahmu, kehidupanmu di atas uang, di atas jabatan, di atas keterkenalan, di atas hartamu. Jangan pernah bangun di atas kecantikanmu, ketampananmu. Jangan pernah bangun di atas sesuatu yang berubah. Pasir itu berubah, kecantikan itu berubah, ketampanan berubah, uang itu berubah, harta itu berubah, jabatan itu punya masa. Keterkenalan itu punya waktu. Jangan bangun di atas pasir. Lihat para artis-artis. Mereka bisa stres ketika masa ketidakterkenalan. Artis terkenal 2-3 tahun. Setelah itu pendatang baru datang. Mereka bisa stres kalau mereka membangun di atas keterkenalan. Uang, harta bisa habis. Bisa terbakar. Lihat Ayub, hartanya habis. Kalau sempat dia membangun di atas harta, habis hidupnya. Kalau dia membangun di atas anak-anaknya, habis hidupnya. Syukur dia membangun hidupnya di atas Allah. Pengenalannya kepada Tuhan. Membangun rumah di atas batu. Artinya adalah membangun rumah di atas sesuatu yang tidak dapat berubah. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. 1 Korintus 10 ayat 4 dikatakan, batu karang yang teguh adalah Tuhan Yesus. Makanya ada lagu berkata, batu karang yang teguh. Bangunlah rumah kehidupanmu di atas batu. Bangunlah pernikahanmu di atas batu. Pelayananmu di atas batu. Keluargamu, usahamu, pekerjaanmu, segala sesuatu hidupmu. Kalau engkau membangun di atas batu, pondasimu kuat. Engkau benar mengenal firman Allah. Memiliki doa, persekutuan dengan Tuhan. Engkau membangun pondasi yang kokoh. Apapun persoalanmu, engkau tidak roboh. Ada orang hanya karena tidak dipuji, tidak diperhatikan, roboh hidupnya. Ada orang hanya hartanya mungkin terbakar, roboh hidupnya, hancur. Saudara, di dunia ini semuanya tidak ada yang kekal. Di dunia ini semua berubah. Harta berubah, jabatan berubah, keuangan berubah, kecantikan, ketampanan berubah. Bahkan pasangan kita mencintai kita bisa berubah cintanya. Cinta manusia bisa berubah. Sayang anak-anak ke orang tua bisa berubah. Berapa banyak anak-anak ketika masa kecil masih sayang. Setelah mereka besar nggak sayang lagi ke orang tua. Banyak. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai orang tua meletakkan pengharapan kepada anak, habis hidup ibu. Habis hidup kita. Jangan pernah letakkan pengharapan kepada manusia. Yeremia 17 dikatakan, jangan terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Diberkati yang mengandalkan Tuhan. Ayat 5 dan 7. Mari kita sama-sama kita andalkan Tuhan. Letakkan pengharapanmu kepada Tuhan. Letakkan kepada batu karang yang teguh. Di atas Petra, di atas batu karang yang teguh inilah Allah membangun gerejanya. Allah membangun eklesia. Allah membangun jemaatnya yang kokoh. Alam maut tidak bisa mengalahkannya. Hidupmu kalau dibangun di atas batu karang yang kokoh. Apapun gejolak pernikahan, suami istri komitmen kepada Tuhan Yesus, tidak akan ada bercerai. Itu. Kenapa ada orang bercerai? Pondasinya salah. Banyak orang menikah, pondasinya nafsu, pondasinya harta, pondasinya keterkenalan, pondasinya kecantikan, ketampanan. Ambrok pernikahan mereka. Hancur pernikahan mereka. Saya berdoa Bapak Ibu. Tidak ada kata terlambat memperbaiki pondasi kita. Mungkin berapa sebelum kita menikah, pondasi kita nafsu, kedagingan, berbuahkan maut dan kematian. Tapi kalau Bapak Ibu mau bertobat, Tuhan buatlah pondasi pernikahan kami, batu karang yang teguh. Buatlah pondasi pernikahan kami adalah Tuhan Yesus. Pondasi pernikahan kami adalah firman Allah. Sehingga saudara apapun persoalan, back to Bible. Kembali ke Alkitab. Di Alkitab semua ada solusi pernikahan. Di Alkitab semua ada solusi usaha, pekerjaan, kehidupan, hubungan, masalah apapun. Semuanya ada dalam firman Allah. Back to Bible. Bangunlah pondasimu yang kokoh.
Maka Daniel 11 ayat 32b jelas berkata bahwa umat yang mengenal Allahnya, saya bacakan. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Mengenal di sini adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan lagi kita mengenal Tuhan apa kata orang. Bukan lagi kita mengenal Tuhan menurut pendapat si A, menurut pendapat si B. Tapi kita mengenal Tuhan secara utuh, secara pengalaman pribadi. Kita mengalami Tuhan yang baik itu, Allah penyelamat, juru selamat dunia, secara pribadi. Sehingga engkau begitu kuat keyakinanmu, Dia adalah Tuhan juru selamat hidupmu. Dia adalah Tuhan penolong, Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Dia adalah Tuhan yang membuat kita kuat bertahan di masa kesesakan. Ada banyak orang gak bertahan dalam masa kesesakan. Ada banyak orang yang mau menyerah. Ada banyak orang mau merasa gak kuat lagi, gak mampu lagi. Apalagi masalah pernikahan. Ada banyak orang sepertinya berkata, Pak Pendeta, aku sudah putus asa. Aku tidak tahu jalan keluar. Tapi saya katakan jangan putus asa. Terus berdoa, terus dengar suara Tuhan. Baca firman Allah. Semua akan indah pada waktunya. Sering sekali orang menyerah ketika mau berhasil. Mereka menyerah ketika mau menang. Jangan menyerah. Never give up. Tetaplah bangkitkan semangatmu. Pompa imanmu, pompa semangatmu. Percayakan dan perkatakan imanmu bahwa semuanya akan baik-baik. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kualami tidak melebihi kekuatanku. Tulis dalam kolom bahwa pencobaan yang kualami tidak melebihi kekuatanku. Tulis. Itu 1 Korintus 10 ayat 13. Semua yang saudara tulis itu menjadi imanmu, menjadi rema dalam hidupmu. Bahwa pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Bertahanlah, tidak ada masalah yang abadi, tidak ada masalah yang kekal. Semua masalah itu hanya sesaat, tetapi kasih Tuhan itu abadi, kasih Tuhan itu kekal. Saya berdoa setiap saudara semua yang ada di ruangan ini, yang ada mendengarkan tayangan ini, dimanapun engkau berada, dengan iman berkata, aku bertahan dalam pencobaan. Aku kuat. Aku lebih dari pemenang. Aku pasti bisa mengatasi persoalan demi persoalan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Bertahanlah dalam pencobaanmu. Aku sadar kita ini kadang-kadang sudah hampir menyerah. Karena beberapa orang sudah letih menghadapi suami yang bermasalah, yang lari. Menghadapi istri yang terus dominan. Istri yang membentak. Suami yang selingkuh, suami narkoba. Melihat anak-anak yang gak berubah, hidupnya makin jahat, kadang letih, jujur. Sebagai manusia, saya pun pernah letih. Sebagai manusia, saya pun pernah mau menyerah di dalam masalah pernikahan saya, dalam kehidupan saya. Tetapi saya syukurnya, Tuhan berkata Matius 11 ayat 29, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Sehingga satu-satunya yang membuat kita lega, satu-satunya yang membuat kita kuat ketika kita tetap datang kepada Tuhan. Kalau mau nangis, nangislah kepada Tuhan. Kalau mau cerita, ceritalah kepada Tuhan. Dia adalah Bapa kita yang baik, yang menerima kita apa adanya, mendengar kita sebagai anaknya. Dia selalu welcome untuk kita datang kepadanya. Nangis, bercerita apa adanya. Dia Bapa yang baik. Dia menerima kegagalan kita. Dia menerima kekurangan kita. Dia menerima kita apa adanya. Apapun kesalahanmu, apapun kekuranganmu, Tuhan tidak pernah menolak engkau. Dia selalu ada untuk kebaikanmu. Dia mengasihimu. Datanglah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka yang menyaksikan tayangan ini, biarlah mereka bertahan dalam pencobaan. Berikan mereka kekuatan baru setiap hari. Berikan mereka semangat baru. Berikan mereka energi yang daripadamu. Sehingga mereka mendapatkan pengharapan daripada Tuhan. Meletakkan pengharapan kepada Tuhan. Berkatilah Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah yang lemah dikuatkan. Yang putus asa mendapatkan pengharapan. Semangat yang baru. Yang sakit disembuhkan. Yang susah dihiburkan. Tuhan, kami serahkan semuanya yang menyaksikan tayangan ini. Dimanapun mereka berada. Khususnya bagi mereka yang lagi sakit, yang lagi mungkin fisik mereka sakit, rebah di rumah sakit, rebah di rumah tidak berdaya. Hamba mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah obat-obat yang mereka makan. Berkatilah dokter rumah sakit. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Biarlah mereka memperkatakan iman mereka. Kami sembuh,
kami sehat, kami kuat. Hamba mau berdoa bagi mereka yang lagi bergumul masalah tekanan jiwa, tekanan mental, anxiety, atau mereka depresi, apapun persoalan mereka, kami percaya Engkau Tuhan lebih besar daripada masalah kami. Kuatkanlah Tuhan yang lagi tekanan mental, tekanan jiwa, yang lagi mengalami stres, cemas, depresi. Tuhan tolong mereka, Tuhan hiburkan, dalam Tuhan Yesus ada jawaban. Berkati juga mereka yang susah dalam keuangan, pekerjaan. Tuhan beri mereka hikmat, semangat, ide-ide yang baru, kerajinan, ketekunan ada pada mereka. Tangan yang rajin menjadikan kaya, tangan yang lamban menjadikan miskin. Berkatilah, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Mereka yang membutuhkan jodoh, membutuhkan keturunan, membutuhkan penjualan tanah atau rumah. Berkatilah, apapun yang mereka tulis dalam kolom-kolom yang ada, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhanlah juru selamat, Tuhanlah pengharapan kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita yang percaya. Katakan amin. Bagi saudara yang terberkati dengan link ini, bagilah link ini kepada banyak orang sehingga banyak yang lemah dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bagi saudara yang rindu konseling atau mendapatkan renungan harian setiap hari, hubungi saya di WA 0811 63 73 47. Bagi saudara yang terberkati yang ingin menabur kebaikan, saudara bisa menabur berkat lewat rekening ini untuk mendukung pelayanan hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, sampai ketemu di waktu yang akan datang.